Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Ukrida dari Angkatan 2020. Saat ini akan mempresentasikan mengenai pajak bumi dan bangunan, yaitu PBB P2 dan P3. Demikian presentasi kami, selamat menyaksikan. Definisi PBB. Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh atas bangunan. Definisi PBB P2 berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 37, pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB P2. Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek PBB P2 meliputi mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, dan yang terakhir memperoleh manfaat atas bangunan. Di sini ada objek PBB P2, yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Selain itu, ada juga objek pajak yang tidak dikenakan PBB P2. Yang pertama yaitu apabila digunakan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, apabila digunakan untuk melayani kepentingan umum, seperti di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Dan tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang ketiga yaitu untuk pemakaman, peninggalan, purbakala, atau sejenisnya. Yang keempat yaitu ada hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional. Selanjutnya itu digunakan oleh perwakilan dan konsultan berdasarkan asas pengobatan timbal balik. Lalu yang keenam digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang sudah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, dasar pengenaan PBB P2. Dasar pengenaan PBB P2 adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan NJOP didasarkan pada keputusan wali kota. Tarif NJOP PBB P2. Yang pertama 0,1% untuk NJOP sampai dengan 500 juta. Yang kedua 0,125% untuk NJOP di atas 500 juta sampai 1 miliar. Yang ketiga 0,160% untuk NJOP di atas 1 miliar sampai 2 miliar. Yang keempat 0,220% untuk NJOP di atas 2 miliar sampai 5 miliar. Dan yang terakhir 0,3% untuk NJOP lebih dari 5 miliar. Tarif NJOP PBB P2 DKI Jakarta berdasarkan Pergub nomor 17 tahun 2021. Yang pertama 0,01% untuk NJOP di bawah nilai 200 juta. Yang kedua 0,1% untuk NJOP 200 juta sampai dengan 2 miliar. Yang ketiga 0,2% untuk NJOP 2 miliar sampai dengan 10 miliar. Dan yang terakhir 0,3% untuk NJOP di atas 10 miliar. SPPT PBB, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPP mengenai besarnya utang atas PBB yang harus dibayar atau dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah dasar peraturan dari SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Yang pertama ada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011
tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang kedua, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang cara penerbitan surat ketetapan, kewajiban pembayaran, dan surat pemberitahuan pajak terutang yang pajaknya ditetapkan oleh Gubernur. Penyetoran PBB P2. Wajib pajak dapat melakukan dua metode untuk pembayaran PBB P2, yaitu secara offline dan online. Berikut disajikan cara pembayaran PBB P2. Melalui metode offline, bank atau kantor pos yang ditentukan oleh pemerintah kota setempat atau yang tercantum dalam SPPT. Petugas pemungut PBB, kelurahan atau desa yang ditunjuk secara resmi. Metode online. Tahapan pembayaran PBB melalui ATM sebagai berikut. Yang pertama, cari menu pembayaran, kemudian pilih. Yang kedua, cari menu pajak, kemudian pilih. Yang ketiga, masukkan nomor objek pajak. Yang keempat, masukkan tahun pembayaran PBB. Yang kelima, kemudian akan muncul informasi tentang objek pajak, tagihan, dan namanya. 6. Periksa dengan teliti identitas dan jumlah pokok pajak yang harus dibayar. Yang ketujuh, jika sudah sesuai, tekan tombol bayar. Pelaporan PBB P2. Pelaporan pajak yaitu melaporkan apa yang sudah kita bayarkan atau kita setorkan ke kas negara ke tempat yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan mendapatkan surat setoran pajak atau SSP. Sebagai berikut, bahwa wajib pajak telah melaporkan pajak yang terhutang. Wajib pajak mendapatkan surat tanda terima setoran atau STTS dan laporan tersebut terkoneksi ke pemberitahuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Apabila wajib pajak tidak melakukan penyetoran atau pelaporan, maka akan kena sanksi admin sebesar 2% per bulan. Berikut ada perbedaan PBB P2 dan PBB P3. Pertama adalah PBB P2. PBB P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian PBB P3 adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya, merujuk pasal 2 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 20/PJ/2015. PBB sektor lainnya meliputi perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, kabel telekomunikasi, kabel listrik, dan jalan tol. Berikut ada contoh soal untuk menghitung nilai dari tarif pajak bumi dan bangunan. Di sini ilustrasinya adalah Tuan Amir memiliki objek pajak berupa tanah seluas 500 meter persegi dengan harga per meternya adalah 500.000. Kemudian bangunan seluas 200 meter persegi dengan nilai jualnya sebesar 400.000 per meter. Kita disuruh mencari besar pajak yang terutang dari Bapak Amir. Begini cara menjawabnya. Pertama, kita harus mencari NJOP bumi dan bangunan. Yang pertama, kita mencari NJOP bumi dengan cara mengalihkan harga nilai jual bumi dengan luas bumi dari tersebut, yaitu 500 meter persegi dikali 500.000. Didapatkan hasil 250 juta. Kemudian untuk mencari NJOP bangunan 200 meter persegi dikali 400.000. Didapatkan hasil 80 juta. Kemudian kita harus menjumlahkan NJOP bumi dan bangunan. Berikut adalah hasilnya sebesar 320 juta. Kemudian NJOP KP-nya adalah 12 juta. Kemudian kita harus mencari NJOP KP, yaitu dengan cara mengurangi NJOP bumi dan bangunan. Bumi dan bangunan dan dengan NJOP TKP, yaitu 330 juta dikurang 12 juta. Didapatkan hasil sebesar 318 juta. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam peraturan daerah adalah 0,1%. Sehingga PBB P2 terutangnya adalah 0,1% dikali 318 juta, yaitu hasilnya 318.000. Demikian presentasi kami. Terima kasih telah menyaksikan.